Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diki Gunawan, kelas B, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Kedokteran dan Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan ulir dalam dan luar pada baut dan mur. Sedikit menjelaskan tentang istilah ulir luar dan ulir dalam. Ulir luar pada dasarnya mengandung makna yang sama dengan baut, sedangkan mur juga disebut sebagai ulir dalam. Pembuatan ulir luar bisa dilakukan dengan mesin bubut. Kita mengenal baut sebagai suatu batang yang berbentuk tabung yang mempunyai alur di permukaannya. Baut adalah sebatangan yang berulir dan biasanya dipasangkan dengan mur. Baut berfungsi untuk mengikat atau menyambung dua benda. Komponen ini banyak digunakan dalam industri kendaraan bermotor dan mesin berat. Baut semacam ini biasanya digunakan sebagai pelaku torsi yang berlawanan dengan arah jarum jam. Contoh perangkat yang memakai baut ulir kiri ialah bagian pedal kiri pada sepeda. Nah, untuk dalam praktek ini langsung saja pada alat dan bahan serta langkah-langkah yang harus kita kerjakan untuk pembuatan ulir dalam dan luar pada baut dan mur. Alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu batang besi. Selanjutnya kita sebut sebagai benda kerja. Dan yang kedua mesin bubut. Dan langkah-langkah yang harus kita bukan, yaitu yang pertama potonglah benda, kerja sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Seperti halnya yang kita butuhkan itu baut dan mur yang berukuran 20 mm. Pastikan diameter benda kerja ini sesuai dengan ukuran mur pasangannya. Kita juga harus menyesuaikan tingkat ketepasan pada mur dan baut. Dan setelah itu Anda bisa memotong besi tersebut memakai mesin khusus atau gergaji besi. Dan yang kedua, tentukanlah posisi roda gigi pada mesin bubut sesuai dengan kisar pitch atau gang dari ulir yang bakal dibuat. Sebagai pedoman, Anda perlu memperlihatkan pada mesin bubut, khususnya bila terpaksa harus mengganti roda giginya. Periksa pula posisi gear dan semua tuas pengaturannya sudah sesuai aturan. Nah, untuk pembuatan ulir luar dan dalam ini kita juga harus memperhatikan kondisi alat kerja tersebut, apakah masih bisa digunakan atau tidak, dan kita juga harus mengetahui alur dari kita juga harus bisa mengetahui mungkin ada apa saja kerusakan yang ada pada mesin tersebut. Tentu kita sebelum melakukan praktek perlu pengecekan terlebih awal. Dan selanjutnya siapkan bagian pahat bubut permukaan ulirnya. Jika kondisi ujung pahat ini tidak tumpul, agak tumpul, Anda wajib mengasahkan terlebih dahulu. Pastikan bentuknya sesuai dengan jenis drat yang ingin dibuat. Ulir metrik mempunyai sudut kemiringan 60 derajat dan ulir Whitworth sekitar 55 derajat. Jika dibutuhkan, Anda bisa memakai plat pahat, kemudian pasanglah pahat bubut tadi dengan posisi sejajar, kepala lepas atau center. Nah, setelah itu atur putaran spindle di kecepatan yang sesuai dengan kondisi benda kerja. Rata-rata biasanya kecepatannya yang biasa digunakan yaitu 100 rpm. Pasanglah benda kerja yang telah dipotong tadi pada dudukannya di mesin bubut.
terus. Dan selanjutnya yaitu kerjakan proses pembuatan secara rata pada benda kerja. Ini untuk membuat bentuk dan ukuran diameter luarnya sesuai perencanaan. Nah, untuk pembuatan ini kita juga harus menyesuaikan tingkat kepasan pada mood. Jika ada yang salah pada tingkat tidak kesesuaian pada mood dan baut, maka hasilnya pun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan selanjutnya yaitu yang mulai dengan menyalakan mesin bus serta menekan tuas otomatis drat untuk melakukan proses pemakaran benda kerja. Selama proses ini berlangsung, jangan pernah melepaskan tuas tadi sebelum pembuatan drat selesai. Kerjakan proses ini hingga ulir terbentuk sempurna pada permukaan benda kerja. Jika Anda terpaksa harus melepasnya, misal untuk memperoleh pahat, Anda harus mencel kembali mesin tersebut. Setelah langkah-langkah yang saya jelaskan, tentu saja kita perlu yang namanya peselamat pindah atau K3. Itu jenis alat pelindung diri untuk kita dalam pembuatan baut dan mur itu. Seperti halnya kita harus mempersiapkan alat pelindung diri kita agar tidak terjadi yang bahaya. Alat pelindung yang digunakan itu yang pertama itu kepala. Alatnya itu seperti topi, helm, dan alat pelindung untuk melindungi muka dan mata itu seperti kacamata. Dan untuk alat pelindung telinga itu berbagai macam jenis halnya, itu seperti bisa saja kayak yang earphone itu, namun ada khusus untuk ketiga tersebut. Yang terpenting yaitu tutup untuk tutup telinga. Dan yang alat pelindung hidung itu kita menggunakan masker, dan alat pelindung kaki itu kita menggunakan sepatu, alat pelindung tangan itu kita menggunakan sarung tangan, dan alat pelindung badan kita menggunakan wear pack. Untuk ulir dalam dan luar itu seperti halnya kita sama saja alat yang kita gunakan pada praktek tersebut. Untuk eliminasi waktu pembuatan mungkin sekitar 15 atau 10 menitan atau bahkan 20 menitan paling lama, mungkin segitu. Untuk parameter yang digunakan, kita tadi itu menggunakan pitch P yang merupakan jarak antar ulir yang diukur paralel terhadap suhu ulir. Dan yang kedua itu lead L yang merupakan jarak yang ditempuh baut dalam arah paralel sumbu jika baut diputar satu putaran. Mungkin setiap pengerjaan dalam sebuah praktek kita tentu saja tidak sempurna, maka disitulah kita mempunyai kesalahan dalam pembuatan, atau mungkin juga kita bisa menemukan solusi untuk yang dimana kita bisa memperbaiki jenis praktek yang kita gunakan. Seperti halnya kesalahan yang mungkin sering terjadi pada waktu pembuatan ulir dengan menggunakan mesin, yaitu kesalahan diameter mayor pertama, dan yang kedua kesalahan diameter minor, dan yang ketiga kesalahan diameter pitch, dan yang keempat kesalahan sudut sisi ulir dan kesalahan pitch juga bisa. Untuk solusinya yaitu ulir yang sudah dibuat dengan ukuran ulir yang sesuai. Nah, maka dari itu kita itu sebelum melakukan
praktek, kita juga harus memahami jenis barang tersebut yang kita akan buat, seperti halnya itu ini tingkat lubang pada mur harus menyesuaikan pada baut yang kita buat. Tentu saja kita harus mengepaskan antara kedua mur dan baut tersebut. Untuk solusinya dalam membuatkan ulir ini, tentu saja ulir yang sudah kita buat menentukan ukuran ulir yang sesuai. Nah, dengan itu kita harus bisa teliti pada pembuatan ulir dalam dan luar tersebut pada mur dan baut. Mungkin sebelumnya kita harus memperhatikan bahwa ulir dan ulir luar pada pembuatan baut dan mur ini kita harus benar-benar teliti pada pembuatannya. Dan untuk kesimpulannya, tentu saja kita harus teliti pada proses pengerjaan yang kita laksanakan. Seperti halnya kita harus mengecek terlebih dahulu mesin yang kita gunakan atau alat yang kita gunakan masih benar-benar bisa dipakai atau tidak, atau mungkin kita juga harus memperhatikan kelengkapan alat dan bahan kita, seperti halnya bahan yang kita perlukan itu tersedia apa tidak. Mungkin itu saja kesimpulan yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.